Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas anime garapan MAPPA yang menceritakan perjalanan seorang kapten dari pasukan mutan untuk membunuh rekan-rekan mutannya yang kehilangan jati diri sebagai manusia. Kapten itu bernama Hank Henrietta. Sebelum kita lanjut, disclaimer, konten ini berisi spoiler dari film aslinya. Jadi, silakan tonton animenya agar bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke alur ceritanya. Patria Utara dan Selatan saling berperang demi memperebutkan sumber daya baru, sejenis kristal bernama Somnium yang baru saja ditemukan. Tapi karena Patria Selatan terlalu kuat, Patria Utara mulai menciptakan tentara mutan yang dipimpin oleh pria bernama Hank Henrietta. Menggunakan kekuatan monster, mereka memenangkan pertempuran di segala medan dengan mudah, mau itu di air, darat, ataupun udara. Sampai akhirnya Patria Selatan memutuskan untuk berdamai dengan Patria Utara. Tapi karena tentara mutan terlalu sering menggunakan kekuatan monsternya, satu persatu dari mereka mulai kehilangan kendali dan menyerang apapun yang ada di sekitarnya, tidak peduli kawan atau lawan. Menyadari hal itu, Hank Henrietta mengajak pasukannya berjanji untuk membunuh rekan mereka yang sudah kehilangan jati dirinya dan memberikan mereka kematian sebagai manusia. Tapi Elaine yang merupakan pencipta mutan dan sahabat Hank berpikiran lain. Ia menembak Hank dan mengatakan rencananya untuk membunuh semua mutan sebelum mereka jadi monster. Setelah itu bunuh diri. Dalam rencana itu, ia melibatkan Kain, sahabat mereka. Tapi tidak seperti yang direncanakan. Kain malah berkhianat, menembak Elaine tepat di depan Hank yang sekarat. 2 bulan kemudian, Hank tersadar dari komanya. Mengetahui dari Liza jika Elaine menghilang dan pasukan mutan yang disebar Kain mulai kehilangan kendali, membuat Hank naik darah. Segera, ia pun memulai perjalanan untuk membantai rekannya yang hilang kendali. Malam hari, Hank tak sengaja bertemu dengan Edgar, si mutan kadal yang sedang merampok. Setelah mengingatkan janji mereka, Hank pun memulai serangannya. Meski Edgar memiliki kekuatan invisible dan kelincahan, tapi itu tidak ada artinya di depan seorang Hank Henrietta. Beralih scene, semua orang di desa terkejut melihat wujud baru William yang kembali sebagai seekor naga setelah peperangan berakhir. Meski Skull dan anak panti awalnya takut dengan wujud William, tapi pada akhirnya mereka bisa melanjutkan hari-hari bahagia seperti dulu. Sampai William sedikit demi sedikit kehilangan kendali tubuhnya. Dan untuk mengantisipasi bahaya, penduduk desa merantai William lalu memindahkan anak-anak panti ke kota. William yang melihat anaknya sedih memutuskan tinggal di dalam hutan seorang diri, meninggalkan Skull sampai akhirnya ia bertemu Hank dan mati di tangannya. Sal yang kebetulan melihat kejadian itu berniat untuk membalas dendam dan mulai perjalanannya untuk membunuh Hank. Setelah bertanya ke sana kemari, Sal menemukan Hank di kota koboi dan langsung menembaknya mengenai tepat di dada Hank. Tapi ternyata tembakan itu tidak mempan. Hank bangun dan membawa Skull pergi. Mengetahui jika dia adalah Sal, anak dari William, membuat Hank kasihan padanya. Tapi pertemuan mereka terganggu karena Danny, salah satu pasukan mutan, sudah kembali sambil membawa emas hasil rampokannya. Tepat saat itu Hank muncul bersiap untuk membunuh Danny, membuat Danny terkaget-kaget. Meski sempat dihalangi Sal, tapi Hank tetap menyelamatkannya ketika hampir terkena serangan Danny. Lalu Hank melanjutkan pertarungannya dan mengalahkan Danny. Meski Hank sedih, kesal, kasihan, segala rasa campur aduk, tapi ia hanya bisa meminta maaf dan membunuh Danny. Setelah itu, Hank melanjutkan perjalanannya dan Sal mengikutinya karena ingin mencari tahu kebenaran dari tindakan Hank. Pada malam hari, Sal mengikuti Hank masuk ke dalam benteng raksasa yang dibuat oleh Theo, salah satu mutan berbentuk Minotaur.
Dia banyak merugikan warga sekitar karena menghancurkan rumah mereka untuk memakainya sebagai bahan bangunan benteng raksasa. Melihat banyaknya tulang belulang manusia yang mati terkena jebakan Theo membuat Sal terkejut. Sesampainya di depan sebuah lorong, Hang meninggalkan Sal di sana karena gerbang lorong tertutup otomatis. Sal pun tidak bisa lewat untuk mengikuti Hang. Sampai Liza membantunya membuka gerbang itu karena Sal terus merengek. Setelah melewati lorong, Hang sampai di arena yang berbentuk seperti koloseum. Kasihan dengan Theo yang selalu menunggu kehadiran musuh, Hang pun mengaku jika ia adalah musuhnya, membuat Theo bahagia karena musuh yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dia pun mulai menyerang Hang dengan combo jebakan yang sudah ia siapkan. Hang bertarung sambil mendengarkan curhatan Theo, betapa takutnya dia akan kematian. Tidak peduli seberapa besar benteng dan banyak jebakan yang ia buat, tetap saja dirinya was-was. Setelah Sal dan Liza sampai, mereka melihat Hang berubah menjadi werewolf agar bisa mengungguli kekuatan Theo dan menyerangnya berkali-kali sampai Theo tumbang. Di ambang kematiannya, Theo mulai mengerti jika kematian bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia pun mati dengan senyuman. Hang sekali lagi menahan sakit hati ketika menembak mati teman mutannya. Beralih scene, Liza meminta bantuan Hang untuk menghentikan Arti, salah satu tentara mutan yang memiliki perubahan sebagai behemoth. Monster tinggi besar memiliki ketahanan tubuh yang tinggi dan dia bisa memulihkan dirinya serta memperkuat setiap bagian yang dipulihkan. Mereka memutuskan untuk menghentikan behemoth karena jika tidak, behemoth akan menghancurkan jembatan perdamaian yang ada di jalurnya. Hang pun setuju untuk membantu dan memulai serangannya. Karena Hang sangat mengenal karakteristik behemoth, dengan mudah dia menghentikan pergerakannya. Setelah berhenti, para tentara menjerat kaki-kaki behemoth dan menyusun rencana untuk membunuhnya. Sal yang mengetahui dari Liza jika behemoth mungkin masih memiliki kesadaran, coba untuk membujuk behemoth agar mau berbalik arah. Tapi behemoth hanya menatap ke ujung tebing dengan penuh harapan. Sadar jika ada sesuatu di sana, Sal pun bertanya ke Hang, tapi Hang tidak memberitahunya apa-apa. Lalu Sal memohon sambil menangis agar Hang tidak membunuh behemoth karena behemoth tidak pernah melukai siapapun. Hang menolak karena jika tidak, maka jembatan besinya akan hancur. Pada malam hari, tiba-tiba beberapa orang suruhan dari pemilik jembatan yang sempat kalah debat dengan Hang membuat kekacauan dan membuat marah behemoth. Karena behemoth bergerak di luar rencana, Hang memerintah seorang pasukan untuk meletakkan bom yang tersisa di tebing yang ia tandai. Kemudian bersama yang lain, Hang pergi untuk melawan behemoth. Sempat kesulitan karena behemoth memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi, tapi Hang berhasil menumbangkannya dan pasukan Liza meledakkan semua bom tepat mengenai behemoth, membuat behemoth terluka parah sampai jeroannya terkeluar. Meski begitu, dia masih berjalan terus ke arah jembatan. Sal dan Hang memohon ke behemoth agar tidak menghancurkan jembatannya, tapi behemoth terus bergerak sampai sebuah tebing runtuh, diledakkan dan memperlihatkan lautan. Melihat pemandangan itu, behemoth menangis bahagia lalu mati. Kemudian Sal menenangkan Hang yang sedih karena membunuh temannya lagi. Sal pun memberitahu kalau setidaknya Hang sudah membantu mewujudkan keinginan behemoth melihat laut. Kemudian mereka pergi ke kota selanjutnya. Setelah mendapatkan informasi dari seorang bocil bernama Andi yang melihat seekor patung terbang masuk ke gereja, Hang pun menyadari kalau itu adalah Christopher, mutan gargoyle. Selesai mengantar mereka, tiba-tiba Andi kabur, tapi Sal berhasil mengejarnya dan tak sengaja melihat bekas luka yang ada di tangan Andi. Penasaran apa yang terjadi, Sal pun menanyainya, tapi Andi enggan menjawab dan pergi sambil mencuri buah. Tepat saat itu, gargoyle muncul, bersiap untuk menghukum Andy karena mencuri.
Sal mencoba melawan gargoyle, tapi karena terlalu naif, ia tidak mampu menarik pelatuk senjatanya. Beruntung, sebelum terkena serangan, Hang menyelamatkan mereka dan bertarung melawan gargoyle itu. Tapi gargoyle itu kabur setelah menyerang dan mengundang Hang untuk bertarung di gereja. Malam harinya, Hang pergi ke gereja. Banyaknya korban bergelantungan di dalam gereja membuat Hang kesal dan menyerang gargoyle yang ada di depannya. Tapi ternyata itu cuma tipuan dan gargoyle yang asli menyerang dari belakang. Karena Hang lebih jago gelut, ia berhasil memojokkan gargoyle. Tapi saat gargoyle terpojok, ia berhasil mengejutkan Hang dengan menembakkan peluru pembunuh mutan tepat di dadanya yang ia dapatkan dari kain. Peluru itu membuat Hang kesakitan dan menghilangkan kekuatannya. Kemudian gargoyle pun bersiap untuk menghabisinya. Tepat saat itu Andy datang menembak gargoyle. Karena terganggu, gargoyle pun menyerang Andy dan akan membunuhnya duluan. Tapi Sal menahannya, membuat perhatian gargoyle teralihkan. Hang menahan rasa sakit, mengeluarkan peluru mutan dan berubah kembali, langsung menusuk gargoyle itu, membuat gargoyle tak berdaya. Di sisa hidupnya, gargoyle curhat tentang keadilan. Lalu Hang membunuh gargoyle yang sangat mencintai keadilan itu. Melihat Hank kesakitan akibat peluru mutan, Sal pun mendekatinya. Tapi tiba-tiba kelompok kain menangkapnya dan memberikan undangan ke Hank, menyuruh agar ia datang jika ingin menyelamatkan Skull. Setelah memulihkan diri, Hang mengikuti instruksi dari surat kain dan pergi ke sebuah pesta yang ada di rumah Sultan. Para tamu menatap Hang dengan aneh dan menegurnya karena pakaian yang tidak sesuai konsep acara. Tapi tidak lama kemudian, Kain muncul, memberikan kultum singkat sambil memperlihatkan pasukan mutan yang akan membantu mereka mencapai keinginannya. Itu saja? Tidak, Kain tidak sebaik itu. Karena selesai berpidato, Kain malah menyuruh pasukan mutan membantai semua tamu yang ada di sana, membuat Hang emosi dan mencoba menghentikan semua mutan yang ada di sana. Meski kalah jumlah, ia tidak takut. Tapi beruntung pasukan Claude datang membantu melawan mutan-mutan di sana, dan Claude sendiri berusaha membunuh Kain, kakaknya. Tapi ia gagal. Saat hampir mati, Hang menolong Claude